Presiden Joko Widodo tinjau progres pembangunan Bendungan Mbai Nagekeo. Polres Situbondo ungkap kasus perdagangan orang, modus dipekerjakan sebagai PSK melalui media sosial. Pasca erupsi Gunung Merapi, 10 pendaki masih dalam pencarian. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 5 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Siang selengkapnya. Pada kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan Bendungan Mbai yang berada di Kabupaten Nagekeo. Presiden Joko Widodo berharap dengan adanya Bendungan Mbai dapat mendorong produksi beras di Kabupaten Nagekeo. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, PJ Gubernur NTT Ayodhya Kalake, dan Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco pada Selasa 5 Desember 2023 meninjau progres pembangunan Bendungan Mbai di Kabupaten Nagekeo. Pembangunan Bendungan Mbai merupakan salah satu langkah pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Presiden Joko Widodo berharap setelah pembangunan bendungan tersebut selesai dapat mendorong produksi beras di Kabupaten Nagekeo. Yang kita harapkan nanti dengan selesainya Bendungan Mbai ini, produksi beras di Kabupaten Nagekeo bisa meningkat sampai 250%, hingga peningkatannya bisa 2,5 kali lipat. Pembangunan bendungan plus irigasinya itu memang dalam rangka strategi besar kita ke ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Pembangunan Bendungan Mbai telah dimulai sejak akhir tahun 2021 dan ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2024. Bendungan tersebut ditargetkan dapat menampung hingga 51 juta meter kubik air. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin membuka rapat koordinasi nasional Rakornas Badan Wakaf Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 4 hingga 6 Desember 2023. Wakil Presiden menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat dalam berwakaf kini meningkat. Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia dihadiri dan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 4 hingga 6 Desember 2023. Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan apresiasi atas pencapaian dan pengembangan wakaf yang cukup signifikan. Di antaranya, terhimpunnya wakaf tanah seluas 57.263 hektar dan 440.512 bidang, dengan rata-rata pertumbuhan 8% dalam 3 tahun terakhir. Wakil Presiden juga menyampaikan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berwakaf. Kesadaran berwakaf pun jauh meningkat. Jika semula hanya dimiliki generasi yang telah berumur lanjut, biasanya dulu yang wakaf itu yang tua-tua saja, karena sudah mau mati, baru berwakaf. Ya. Kini mulai bergeser ke generasi muda, lintas profesi dan struktur sosial, antara lain berkat munculnya beragam instrumen wakaf produktif. Memangku kepentingan wakaf juga semakin luas, tidak semata menjadi bidang tugas Kementerian Agama
dan Badan Wakaf Indonesia, namun telah melibatkan banyak kementerian, lembaga hingga industri perbankan syariah. Dari sisi pengelola wakaf atau nazir, kesadaran akan pentingnya profesionalisme, kompetensi, tata kelola yang baik terus bertumbuh. Begitu pula dengan perhatian terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Mencermati kondisi ini, saya memandang Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia selaku pemangku kepentingan utama perwakafan nasional mesti segera bergegas mengoptimalkan upaya transformatif yang telah dijalankan. Transformasi pengelolaan wakaf nasional mesti menjadi agenda utama agar langkah perbaikan dan penyempurnaan dapat cepat dilakukan. Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat juga perlu didorong agar semakin solid dan sinergis menyatukan langkah untuk pengelolaan wakaf di tanah air yang lebih baik. Selain itu, proses digitalisasi perwakafan nasional mesti terus dikembangkan. Platform Satu Wakaf Indonesia yang sudah diluncurkan agar dapat terintegrasi dengan sistem informasi wakaf atau SIWAK Kementerian Agama maupun sistem pada Kementerian ATR BPN dan lembaga terkait lainnya. Wakil Presiden Republik Indonesia juga mengapresiasi Badan Wakaf Indonesia yang terus hadir terdepan memajukan perwakafan Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. Diharapkan, Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia ini akan menghasilkan rekomendasi pengelolaan wakaf dan penguatan ekosistem wakaf yang profesional dan modern, serta berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan perangkat ajar kesehatan yang secara resmi telah masuk ke dalam kurikulum Merdeka pada Senin 4 Desember 2023. Dalam perangkat ajar kesehatan tersebut terdapat 22 topik kesehatan mulai dari perilaku terkait gizi hingga kesiapsiagaan bencana. Bersama dengan ini, perangkat ajar kesehatan dalam kurikulum Merdeka resmi diluncurkan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan kementerian terkait lainnya berkomitmen dalam melakukan integrasi materi kesehatan ke dalam pembelajaran sesuai ruang lingkup masing-masing kementerian. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Kemenkes, Kemendikbud, dan Kemenak, sekaligus peluncuran perangkat ajar kesehatan yang dilaksanakan di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Hal ini juga menandai sebuah integrasi dan kolaborasi untuk bersatu menyehatkan anak bangsa dalam memberikan perubahan yang positif bagi peningkatan literasi kesehatan masyarakat. Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, untuk menjadi sehat, intervensi paling penting dilakukan adalah dengan menjaga agar tetap sehat. Pendidikan mengenai kesehatan harus diberikan sejak dini. Jadi dididik bagaimana jaga lingkungan dengan bagus, jaga makanan dengan bagus, dan jaga perilaku dengan bagus. Nah, itu harus dididik sejak dini. Jadi di sini saya tutup, terima kasih ke Pak Yakub, ke Pak Nadiem, sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk memasukkan bahan ajaran bagaimana hidup sehat. Baik itu lingkungannya, baik itu makanannya, maupun itu perilakunya. Mulai dari PAUD sampai SMA. Saya berharap kalau semua anak-anak kita yang tadi sudah mengetahui bagaimana menjaga agar tetap hidup sehat, tidak masuk rumah sakit, sampai wafat gitu kan, rata-rata usia 72, mereka akan jauh produktif. Terdapat sebanyak 22 topik kesehatan perilaku sehat yang diharapkan dapat dilakukan oleh anak usia sekolah dan dapat ditularkan kepada seluruh anggota keluarganya. Adapun topik tersebut berfokus pada perilaku terkait gizi, sanitasi, kesehatan jiwa, reproduksi, imunisasi, aktivitas fisik, pemeriksaan kesehatan, kepatuhan pengobatan, hingga kesiapsiagaan bencana. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi akan segera kembali.